Oke, mungkin sambil menunggu beberapa yang baru mau masuk, ya, kita mulai dulu, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Eh, saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Ya, bisa sedikit meluangkan waktu bergabung di media Zoom. Ini kita benar-benar melakukan penyesuaian diri ya, teman-teman ya. Segala sesuatunya berubah, kita biasa mungkin jam segini masih nongkrong di kampus, masih ngopi, masih di Warmindo. Ini semua dirubah ya sistemnya dengan cara online. Jadi juga mau tidak mau juga prosesnya juga akan online. Sedikit banyak mungkin bagi teman-teman ini enak, tapi ada yang bilang juga nggak enak, lebih senang offline. Tapi sebagian yang dari kelas karyawan mungkin lebih enak ya karena prosesnya online, tidak harus terburu-buru dari kantor langsung ke kampus ya. Karena ini mungkin ada beberapa yang masih di kantor ya masih menyelesaikan pekerjaannya mungkin sekalian online ya. Jadi ada pihak yang merasa dimudahkan, tapi juga ada beberapa yang agak susah ya. Pada akhirnya harus menyesuaikan diri ya, teman-teman ya. Oke, tadi mungkin sebagian bergabung dengan saya di mata kuliah rekrutmen. Memang teman-teman yang khususnya 2017 ataupun 2018 memang baru ketemu dengan saya di semester-semester akhir. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah ketemu dengan saya, ini ada Mas Jevin ya. Beberapa kali ketemu dengan saya di forum kuliah ya. Jadi di perkuliahan saya memang lebih banyak memberikan apa ya, memberikan wawasan terkait dengan beberapa prospek kerja, teman-teman. Kalau tadi jam 5 kita berdiskusi tentang prospek kerja di HRD, khususnya di rekrutmen. Nah, ini saya coba untuk memberikan gambaran lagi, saya coba untuk memberikan wawasan lagi, ini prospek kerja di bidang kewirausahaan. Saya berpikir bahwa teman-teman yang mengambil mata kuliah praktikum kewirausahaan, ini semoga punya ketertarikan di bidang kewirausahaan. Jadi, ya karena mata kuliah pilihan ya, ini saya lihat memang tidak sebanyak di mata kuliah rekrutmen, ini jumlahnya hanya separuh dari jumlah peserta di mata kuliah rekrutmen, tapi ya tidak mengurangi semangat ya untuk terus belajar dan dalam artian kemungkinan teman-teman juga punya ketertarikan ya di bidang praktek atau mungkin di bidang kewirausahaan. Nah, untuk di praktek kewirausahaan ini saya coba untuk mensederhanakan konsep praktikum kita ya, teman-teman ya. Karena kita nggak ketemu langsung, kita nggak langsung terlibat di dalam kelas ya. Jadi segala sesuatunya coba kita sesuaikan ya dengan konsep yang ada. Ini kemarin memang sempat jadi apa? Jadi diskusi ya, apakah ini mau dibuat online atau offline? Karena memang sebagian besar praktikum di tempat kita ada planning untuk dibuat offline. Dan kalau misalnya mau dibuat offline pun mungkin harus menggeser ke semester berikutnya. Nah, takutnya ketika nanti akan digeser di semester berikutnya, banyak teman-teman yang tidak sempat mengambil mata kuliah ini mungkin ya. Makanya ya sudah, coba kita sesuaikan dengan konsepnya online ya. Oke, saya coba untuk men-share ya sedikit arahan mengenai praktikum kewirausahaan, teman-teman. Jadi di praktikum kewirausahaan ya sedikit banyak nanti kita akan bisnis atau mungkin kita akan coba untuk membuat semacam bisnis plan yang menyusun konsep bisnis sederhana dan ini kedepannya memang sekali lagi menjadi pilihan bagi teman-teman ya. Ini apalagi yang sekarang di kelas karyawan sudah bekerja tentu sudah punya pemahaman ya, sudah punya wawasan terkait keuntungan ataupun kelemahan ketika memutuskan menjadi seorang wira swasta. Ya, dan yang namanya wira swasta itu kan tujuannya beda-beda. Ada orang yang memang fokusnya ke wira swasta karena nggak pengen kerja kantoran, nggak pengen terikat, ya, nggak pengen diatur ini itu dan sebagainya. Dia pengen bebas, pengen independen, mengatur hidupnya sendiri. Tapi juga ada yang
melakukan wirausaha, bisnis, ya, hanya sekedar untuk menambah penghasilan, misalnya, hanya untuk mengikuti tren produk yang sedang berkembang, misalnya, menjual beberapa produk yang lagi berkembang, apa misalnya, jual ikan cupang misalnya, jual es kopi, ya, jual seblak mungkin, jual snack, makaroni, dan sebagainya, coba untuk mengikuti tren, dengan maksud untuk menambah pemasukan. Nah, ada juga yang memutuskan berbisnis karena dari orang tua, turunan. Ya, ini juga beberapa kali dialami sama beberapa mahasiswa yang pada akhirnya mengikuti atau mungkin melanjutkan usaha orang tua. Kemudian ada juga yang berbisnis mengambil dari hobi atau keterampilan yang dikuasai. Jadi bisa saja setiap orang punya keterampilan khusus, punya kemampuan khusus, dan pada akhirnya kemampuan yang dimilikinya tersebut itu diangkat ke bisnis. Nah, ini kita coba menawarkan konsep baru ke teman-teman, ya. Jadi setahun 2 tahun terakhir, ya kita coba untuk mengarahkan ke satu konsep bisnis, teman-teman. Satu konsep bisnis, tapi tanpa meninggalkan jejak keilmuan di bidang psikologi. Kita menyebutnya sebagai psychopreneur, ya. Psychopreneur, ya psychopreneur dalam artian berbisnis atau mungkin mahasiswa membuka bisnis tapi mengambil dasar keilmuan psikologi. Ya, kalau kita mencerna dari prospek kerja psikologi itu kan macam-macam ya, teman-teman ya. Kalau di mata kuliah sebelumnya di rekrutmen seleksi bagi yang mau diarahnya ke PIO itu kan bisa kerja di HRD. Bagi yang klinis, mungkin bisa di puskesmas, bagi asisten psikolog misalnya, ke arah pendidikan, menjadi konsultan pendidikan, guru BK, dan sebagainya, atau misalnya mau arahnya ke psikologi konsumen, menjadi marketing, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya untuk di prospek kerja kantoran, di perusahaan, memang sangat banyak. Cuma jalur inilah yang memang belum banyak dipilih ya sama beberapa mahasiswa. Nah, saya kira ini penting ya buat teman-teman, karena ya kita nggak tahu kondisi besok seperti apa ya. Kemarin banyak cerita-cerita banyak teman-teman yang masa pandemik, masa COVID, banyak yang diberhentikan, banyak yang dirumahkan, ya sehingga kehilangan income, ya dan kita juga nggak tahu besok kondisinya. Semoga lebih baik ya daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sekarang posisinya masih belum kerja, jadi hanya fokus untuk di kuliah ataupun untuk freelance, ya paling nggak memang sedikit banyak perlu menguasai keilmuan di bidang kewirausahaan. Ini sebagai alternatif, sebagai cadangan, saya kira kita nggak pernah tahu kondisi besok, ya lapangan kerja seperti apa. Tapi kalau misalnya Anda punya kemampuan di bidang psychopreneur, ini sedikit banyak bisa membantu teman-teman ya untuk menemukan pekerjaan atau bahkan justru untuk menciptakan pekerjaan. Nah, psychopreneur ini diambil dari beberapa keterampilan, beberapa kemampuan yang bisa dipilih, bisa diambil sama teman-teman ketika masa kuliah ya. Ini seharusnya ketika teman-teman dari semester 1 sampai semester kesekian, ya ini ada berapa ya, semester 6, beberapa semester 8, saya kira seharusnya teman-teman sudah punya banyak pemahaman dan wawasan tentang ilmu psikologi. Dalam artian, mungkin ada 1-2 materi yang memang menjadi ketertarikan tersendiri bagi teman-teman. Dan itu bisa saja ke depannya itu menjadi pegangan teman-teman ya. Karena kalau misalnya besok ketika Anda sudah lulus, menuju ke dunia kerja, pastikan bahwa teman-teman punya satu peminatan bidang di psikologi. Itu nanti akan sangat berguna untuk manajemen karirnya ke depan. Nah, kalau di psikologi kan sangat banyak sebenarnya prospek bisnis yang diambil dari keilmuan psikologi. Misalnya alat tes, ya. Nanti sambil mencerna ya, teman-teman ya, sambil memilih ya kira-kira untuk praktek nanti itu mau memilih
bidang yang mana nanti teman-teman. Ya. Oke, yang pertama alat tes teman-teman. Ini satu keilmuan, satu kemampuan yang menjadi ciri khas khusus ya orang psikologi. Ya meskipun zaman sekarang kadang orang di luar psikologi sudah banyak yang berusaha belajar alat tes ya. Ini harus sama-sama kita bersama ya, biar keilmuan psikologi tetap bisa independen ya. Nah, kalau alat tes, kalau yang dipelajari di Mercubuana itu kan ada psikodiagnostik ya, ada kognitif dan ada non kognitif. Nah, kalau misalnya teman-teman menguasai alat tes dan memang tertarik untuk banyak belajar tentang alat tes, ini kan bisa dibawa ke arah bisnis kan. Anda mau fokus ke pengembangan alat tesnya atau lebih ke aplikasi alat tesnya. Kalau misalnya pengembangan alat tes, Anda bisa menjadi pengajar di situ, teman-teman. Pengajarnya pengajar alat tes, ya. Jadi sebagai trainer yang mengajarkan alat tes. Tentu kalau misalnya Anda sebagai pengajar alat tes, memang ada beberapa prosedural administrasi yang harus Anda penuhi ya. Selain harus S2 profesi, mungkin misalnya Anda memang mau niat, benar-benar niat menjadi seorang pengajar alat tes, saya kira perlu mengikuti beberapa sertifikasi. Ya, kemudian kalau mau dibuat aplikasinya, sekarang banyak beberapa lembaga assessment center, ya, lembaga rekrutmen, seleksi dan sebagainya yang berdiri secara independen. Jadi ada beberapa orang-orang yang memang mendirikan lembaga sendiri, ya, dan ini tentu juga perlu administrasi ya. Administrasinya ya ada kuliah S2 di profesi, mungkin mengurus SIPP, surat izin praktek dan sebagainya, ngurus SIUP dan sebagainya. Makanya ke depan ini tergantung teman-teman sih. Kalau mau mengangkat psikopreneur sebagai arah bisnis Anda ini, itu mau dijadikan mata pencarian utama atau hanya sebagai sambilan. Kalau misalnya mau dijadikan mata pencarian utama, ya kepalang tanggung, harus diurus semuanya kan, kelembagaannya kan, investasi kan, ada harus S2, harus mungkin ikut sertifikasi, ngurus SIUP, SIPP, dan sebagainya. Nanti bikin NPWP, bikin CV, atau PT bahkan sekaligus. Tapi kalau misalnya hanya sambilan, ya coba cari bidang lain yang kira-kira mudah untuk mencari koneksi atau relasi, dan mudah untuk mengoperasikan kegiatan tersebut ya. Oke, selain alat tes, di bidang pelatihan, ya, di bidang pelatihan atau pengajaran ya, dosen, trainer, ya, ini menjadi bidang yang masih cukup cerah ke depannya, karena yang namanya individu, organisasi karyawan, butuh yang namanya pengembangan dan pelatihan. Ini teman-teman misalnya memang tertarik di bidang public speaking ya, berkomunikasi, ngajar, dan sebagainya, Anda bisa kok jadi seorang trainer, ya, baik trainer yang independen, artinya Anda diundang sebagai pembicara independen atau punya lembaga sendiri. Ya, saya kira beberapa mahasiswa kelas malam saya lihat ada yang beberapa yang memang menjadi seorang pembicara. Ya, dia punya keilmuan tertentu ya, keilmuan tertentu di bidang tertentu, kemudian diundang sebagai seorang pembicara misalnya. Ada yang bisa hipnoterapi, ada yang bisa grafologi misalnya. Nah, kalau untuk training, pelatihan, ataupun dosen, saya kira juga teman-teman perlu mencari satu keterampilan yang paling dikuasai ya. Anda mau arahnya kemana nih? Mau ke PIO, mau ke klinis, atau ke perkembangan? Karena masing-masing bidang pun punya banyak kemampuan atau keterampilan yang bisa dikembangkan, ya bisa diajarkan. Misalnya di PIO itu banyak sekali teman-teman. Ya, kita mau belajar sistem pengelolaan SDM, mau belajar tentang organisasi, rekrutmen, seleksi, pengelolaan SDM, K3 misalnya, evaluasi kinerja, dan mungkin beberapa bidang pengelolaan SDM yang lainnya. Sangat banyak, teman-teman. Nanti di klinis ada lagi, di perkembangan ada lagi. Nah, itu yang paling Anda kuasai yang mana? Terus yang lagi tren content creator ya. Kalau dulu content creator ya, nulis artikel, nulis blog ya. Sekarang Anda buka YouTube, udah banyak banget ya beberapa orang dengan keilmuan tertentu bikin konten ya, entah itu nanti sifatnya training atau mungkin sifatnya apa. Itu juga sekarang lagi tren juga ya untuk mendapatkan cuan, mendapatkan pundi-pundi.
Itu tambahan income lumayan. Ini ada mau niat, benar-benar niat bikin konten yang bagus ya tentang keilmuan psikologi. Terus konseling juga satu kemampuan yang bisa dipilih teman-teman ya. Nanti bidangnya menyesuaikan ya. Mau konselingnya apa nih? Mau konseling di sekolah, perkawinan, olahraga, konseling SDM karyawan, atau mau apa? Ini tergantung sekali lagi peminatan kemampuan, peminatan dari keterampilan masing-masing. Oke, ini konsep awalnya ya, teman-teman. Konsep awal dari Psychopreneur ya. Ini monggo kedepannya seperti apa, teman-teman. Kalau misalnya Anda sudah punya jalur karirnya masing-masing, saya kira teman-teman memang kalau di kelas karyawan motivasinya banyak ya. Ada beberapa yang mungkin sudah punya pekerjaan yang sudah cukup settle, sudah banyak menghasilkan income, tapi Anda masih pengen kuliah nih. Ya, berarti memang ada beberapa tujuan yang mungkin Anda belum tercapai, sehingga harus kuliah. Nah, ini paling tidak bisa membuka wawasan baru ya, terhadap perkembangan atau mungkin prospek kerja di bidang psikologi. Oke, mungkin sampai ini dulu, teman-teman. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Sebelum saya nanti menjelaskan sedikit teknis mengenai praktek kewirausahaan. Monggo. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau berbagi pengalaman, ada yang mau ditanyakan. Semangat tuh, Pak. Ada yang lagi coba untuk bisnis sekarang, teman-teman? Mungkin bisnis di luar psikologi ya. Ini juga lagi banyak yang coba untuk memulai usaha, karena katanya sih, dari beberapa pengalaman, nah kita kerja di perusahaan, sebaiknya punya cadangan. Karena ya ini masa COVID, masa pandemik, memberikan hikmah ya, memberikan pelajaran buat teman-teman ya, bahwa kemarin banyak teman-teman saya yang juga sebenarnya kerja lumayan settle di perusahaannya, di usahanya, tapi ternyata karena COVID, karena pandemik, benar-benar ambiar ya. Jadi artinya pekerjaan yang memang sudah digeluti bertahun-tahun, ada masa pandemik, tidak siap dengan segala sesuatunya, ya buyar akhirnya. Ini juga banyak terjadi dengan yang lain juga. Makanya kedepannya juga perlu ada saving ya. Di samping Anda menghasilkan atau mungkin menerima income dari penghasilan tiap bulan, saya kira juga perlu ada pengembangan kemampuan untuk di kewirausahaan. Dosen misalnya, ya dosen walaupun sudah dikontrak secara tetap, ya tetap coba untuk inisiatif kok, ya melakukan kegiatan kewirausahaan. Jadi ya ini motivasinya macam-macam ya, teman-teman ya. Tidak harus untuk masalah materi atau uang, tapi orang wirausaha kan banyak tujuannya kan. Buka lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat, pengen ngembangin ilmunya, aktualisasi diri dan sebagainya, mencari relasi, ya. Ini beberapa tujuan ya yang bisa dipilih sama teman-teman yang memutuskan untuk kewirausahaan. Oke, ada teman-teman, monggo, yang mau ditanyakan dulu. Oke, untuk ya, ini kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, saya coba untuk menyampaikan rencana kerja kita ya, teman-teman ya di praktek kewirausahaan. Nanti kita akan coba ya, teman-teman di masing-masing kelompok ya. Tadi kalau salah sudah ditentukan kelompoknya masing-masing. Nanti masing-masing kelompok kita akan coba untuk sama-sama kita mendiskusikan, kita coba untuk praktek bagaimana menyusun suatu bisnis plan, dan kita bikin semacam bisnis plan yang simpel saja, yang sederhana saja ya. Ini beberapa tahapan ya, beberapa tahapan yang nanti akan dilakukan teman-teman. Kita coba nanti secara bertahap ya, per minggu ya, ada progresnya. Jadi materi-materi yang kita berikan setiap minggunya
itu nanti akan sangat berkaitan dengan tahapan di bisnis plan ini. Yang pertama, menentukan ide bisnis, ya, ide usaha. Kira-kira apa yang mau dipilih dari masing-masing kelompok terkait dengan ide bisnisnya. Anda mau coba ngembangin apa nanti? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak bisnis atau banyak ide bisnis yang diambil dari keilmuan psikologi. Ya. Yang kedua, teman-teman mengungkap latar belakang pemilihan jenis produk atau jasa. Ini mungkin beberapa bidang bisnisnya lebih ke jasa ya, daripada produknya ya. Karena bentuknya lebih ke service ya, lebih ke pelayanan. Memang ada beberapa yang mungkin nanti bisa ke produknya ya. Kemudian setelah itu Anda ungkap kira-kira apa yang menjadi keunggulan produk bisnis Anda. Anda ungkap ya keunggulannya, produknya apa. Kemudian keempat, tentukan segmentasinya. Tentukan targetnya. Ya, kira-kira yang menjadi target dari produk Anda itu siapa? Karyawan, perusahaan, sekolah, atau masyarakat, atau organisasi yang lain. Nah, ditentukan siapa yang menjadi segmentasinya. Karena ketika Anda sudah mengetahui segmentasinya, Anda akan mudah dalam melakukan strategi pemasaran. Ya, jadi yang belum banyak dipahami oleh teman-teman, ya, tidak ada produk yang salah. Jadi yang salah adalah cara pemasarannya ya, cara promosinya. Jadi yang perlu dipahami sama teman-teman, sebuah produk atau jasa diciptakan ya tidak salah. Yang salah kalau misalnya ada produk yang nggak laku, yang salah bukan produknya, tapi yang salah adalah cara pemasarannya, cara promosinya. Makanya ketika teman-teman ingin membuat semacam strategi pemasaran, itu harus paham dulu siapa yang menjadi segmentasinya. Kayak zaman sekarang kan, misalnya beberapa produk dipromosikan lewat Instagram, lewat sosmed. Padahal nggak semua produk itu cocok dipromosikan lewat Instagram. Karena nggak semua orang pakai Instagram, nggak semua orang pakai sosmed. Tergantung kan segmentasinya, karakteristiknya seperti apa, latar belakang kondisi si konsumen seperti apa. Apakah dia pengguna sosmed? Ya, kita lihat dulu. Makanya ada beberapa produk yang mungkin lebih efektif promosinya nggak pakai sosmed, pakai koran, pakai selebaran, pakai brosur, mungkin pasang di pos kamling, mungkin pasang di tiang listrik, itu akan lebih efektif. Ya. Oke, baru yang terakhir kita bikin strategi pemasarannya. Oke, untuk gambarannya nanti, mekanismenya, untuk UTS tetap ada tes tertulis secara individual, tapi untuk UAS itu hanya mengumpulkan laporan bisnisnya saja. Oke, untuk mekanisme presentasinya, ini hampir sama dengan rekrutmen seleksi. Bagi teman-teman yang tadi gabung di rekrutmen seleksi, nanti setiap kelompok ya melakukan presentasi secara privat ya dengan saya via Zoom. Jadi nanti teman-teman yang kejatah untuk melakukan presentasi bisnis, itu yang bergabung di Zoom, itu hanya kelompok yang maju saja, yang dapat jatah saja. Nah, nanti hasil diskusinya itu akan saya konversi ke YouTube, ya, sedangkan linknya nanti akan saya share di grup ya, sehingga bagi kelompok yang belum maju, kelompok yang tidak maju, nanti bisa lihat melalui videonya. Dan di situ nanti kita akan coba ngasih feedback ya, bagaimana diskusi dari kelompok yang maju. Jadi bergantian. Kita agendakan setelah UTS ya untuk presentasi. Jadi setelah UTS nanti kita fokuskan hanya untuk presentasi laporan bisnisnya saja ya dengan diskusi dan pemberian feedback. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Monggo silakan.
Saya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Halo? Ya, mohon maaf tadi volume saya kecilkan, saya nggak kedengeran dari teman-teman. Gimana, Mas Mikael? Ya, oh, Mas siapa ini? Malam. Ya, malam Mas. Gimana Mas? Monggo, silakan Mas. Bagaimana? Bagaimana, Mas? Ini mute-nya masih terkunci. Saya bukakan ya. Oh, iya. Halo, bagaimana? Oke, mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya. Ada yang lain dulu mungkin teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ya, Mas Mikael. Gimana Mas Mikael? Oke. Oke, itu mungkin gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi gambaran kegiatan praktek ya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan sangat terkait dengan tahapan-tahapan dalam setiap praktek business plan. Jadi ini kita akan coba nanti seperti apa ya hasil diskusi masing-masing kelompok, dan untuk bidang usahanya itu nanti Anda pilih masing-masing ya teman-teman ya. Masing-masing kelompok silahkan menentukan, bisa macam-macam nanti yang Anda pilih. Kalau misalnya mau difokuskan ke pelatihan atau bisnis workshop, bisa mungkin sedikit difokuskan, dikerucutkan ya bidang workshop apa yang mau diangkat oleh teman-teman. Terus kalau misalnya mau bikin semacam konseling karir, konseling perkawinan, ya itu monggo seperti apa nanti pilihannya ya. Oke, itu mungkin gambaran awalnya teman-teman ya. Ini nanti saya share di YouTube ya. Nanti linknya saya bagikan ke grup. Nanti teman-teman bisa menyaksikan kembali diskusi kita malam ini ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa dituliskan di chat ya. Gitu aja mungkin. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas partisipasinya. Matur nuwun ya, salam sehat, selamat istirahat buat teman-teman ya. Jaga kesehatan ya biar besok bisa beraktivitas kembali. Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun semuanya. Sukses ya. Oke, di DPA saya ya, Pak.